Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin menjawab permintaan salah seorang penonton tentang apakah minyak goreng bisa dijadikan pelumas. Katanya sekarang lagi ramai dibahas di media sosial, tapi saya nggak tahu karena media sosial saya sendiri nggak pernah menampilkan itu, mungkin karena saya memang nggak terlalu banyak suka dengan otak-atik sepeda motor ya kawan. Tapi kalau ngomongin tentang pelumas, insya Allah saya memiliki pengetahuan tentang hal tersebut karena saya pernah bekerja di bidang oil and gas, yang kemudian salah satunya saya pernah menggunakan minyak goreng sebagai pelumas. Tapi ada alasannya, kemudian apa juga efek sampingnya. Jadi gini ya kawan, saya sendiri latar belakang saya pernah kerja di rig pengeboran ya. Nah, di mana waktu itu saya berada di rig yang ada di negara Cina ya, yang mana ya di sana itu karena ada isu pencemaran lingkungan ya kawan, sehingga mengharuskan kita menggunakan ya minyak pelumasnya itu ya, tidak boleh menggunakan minyak yang ini ya berbahan dasar gas bumi atau minyak bumi, nggak boleh ya kawan. Akhirnya kita menggunakan minyak kacang ya, yang mana sebetulnya minyak kacang itu kalau di sini ya sama aja kayak minyak goreng juga. Cuman kalau di Cina karena jarang ada kelapa sawit, maka mereka menggunakan kacang sebagai sumber untuk membuat minyak goreng gitu ya. Nah, ketika itu ya minyak kacang ini digunakan untuk proses pengeboran ya kawan. Jadi proses pengeboran sendiri kenapa perlu diminyaki ya kawan? Ya agar peralatan yang ada di dalam bor itu tidak macet ya. Jadi bor, terutama air drilling ya kawan, yaitu pengeboran yang menggunakan kompresor, itu di dalamnya ada piston yang naik turun dok seperti itu ya. Karena pistonnya ini akan memukul-mukul drilling bit atau mata bornya. Jadi mata bor itu sambil diputar gini sambil dipukuli oleh hammer yang terbuat dari piston tadi, sehingga dia akan makin turun seperti itu. Nah, untuk pelumasan ini agar tidak aus ya, kemudian agar tidak macet pistonnya, maka disemprotkan minyak kacang tadi atau minyak goreng tadi ya kan. Jadi pengalamannya seperti itu, ternyata memang bisa digunakan sebagai pelumas. Tapi apa efek sampingnya? Efek sampingnya adalah ya, ternyata minyak goreng itu meninggalkan deposit ya kawan. Jadi ketika kita buka banyak sekali endapan-endapan ya. Jadi istilahnya berkerak lah ya kawan. Sehingga ya karena yang bergerak hanya satu piston ini aja, jadi gampang membersihkannya. Nah, bagaimana sekarang kalau diterapkan di sepeda motor ya kawan. Jadi sepeda motor itu memiliki komponen gerak yang menurut saya cukup banyak ya, yang mana utamanya itu memang piston ya kawan. Tapi setelah piston nanti kalian memiliki apa istilahnya dalam bahasa Inggris itu connecting rod. Kemudian di situ juga ada ini ya crankshaft segala macam ya kawan. Terus belum lagi nanti ada clutch ya segala macam. Banyak sekali komponen bergerak di dalam sepeda motor. Nah, bayangkan ya kalau minyak goreng kalian tadi itu meninggalkan kerak di setiap komponen yang bergerak tadi, maka kalian akan sangat kesulitan ketika nanti suatu saat ya keraknya makin lama makin tebal, sehingga kemudian ya setelah bertahun-tahun maka mesin kalian mungkin rusak ataupun gerakannya udah nggak lancar lagi ya, banyak hambatan ya, kira-kira seperti itu ya kawan. Nah, itu dari sisi keraknya ya kawan. Nah, kemudian dari sisi lainnya secara kimia ya, minyak tanah maksudnya minyak goreng itu tidak dirancang untuk pelumasan ya. Jadi minyak goreng itu dirancang untuk dimakan kawan-kawan ya, untuk makanan gitu ya. Nah, karena dia tidak dirancang untuk pelumasan, maka tidak pernah diteliti bagaimana efeknya terhadap besi gitu ya. Sedangkan komponen-komponen sepeda motor itu kan rata-rata terbuat dari besi gitu ya. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah kemungkinan besar ya minyak goreng ini banyak mengandung asam ya, atau bersifat asam lah kira-kira ya kan. Nah, sifat asam ini tentu saja menjadi korosi atau memudahkan proses pengkaratan pada mesin gitu ya. Nah, ini terbukti sebetulnya ya kan. Kalau kalian pernah dengar istilah minyak jarak ya, minyak jarak itu kan terbukti bisa digunakan menjadi biodiesel atau
ini ya, solar atau biosolar ya kawan. Jadi kenapa sih biosolar itu sampai sekarang nggak terlalu populer atau kurang disukai masyarakat ya? Padahal harganya jauh lebih murah daripada solar biasa atau istilahnya kadang DEX ya. Jadi saya bukan pengguna solar jadi kurang hafal ya kawan. Jadi kalau kalian ke pom bensin ya, kalian beli solar yang bagus itu biasanya kan yang jenis DEX ya kalau nggak salah. Nah kalau kalian beli yang biosolar biasanya harganya lebih murah. Nah kenapa lebih murah? Artinya apa? Ada kualitas yang kurang di situ. Kualitasnya apa? Ternyata gini kawan, saya pernah mengikuti seminar tentang pelumas itu ya. Ternyata biosolar ya itu karena dia terbuat dari tumbuh-tumbuhan, terbuat dari jarak ataupun tanaman yang lain ya. Maka ada sifat asam yang sulit untuk dihilangkan ya kawan. Makanya sekarang itu banyak sekali istilah kayak saya kurang hafal ya kawan. Silakan koreksi kalau kalian tahu tentang solar ini. Tapi yang saya ingat itu B sekian gitu ya. Jadi B terus belakangnya angka. Misalkan aja nih. B10, ada B15, sekarang mungkin B20. Artinya apa? Grade-nya makin lama makin ditingkatkan. Artinya apa? Sekarang itu dalam proses penelitian. Jadi makin baik, makin baik, makin baik. Jadi kalau saya nggak salah, sekarang biosolar itu sudah sampai tahap B20 kalau nggak salah ya kawan. Nah, artinya apa? Ya, berarti masih ada sesuatu yang perlu untuk diteliti terus ya kawan. Mungkin suatu saat ada yang B50 atau B100 gitu ya. Nah sampai sekarang B berapapun itu masih kalah sama yang bahan bakar berbasiskan minyak bumi ya. Jadi yang minyak bumi atau DEX tadi itu masih jauh lebih mahal ya. Karena apa ya? Secara kualitas memang jauh lebih baik. Jadi seperti itu ya kawan. Jadi secara umum ya, kembali ya, saya sih tidak menyarankan sama sekali untuk kalian menggunakan minyak goreng sebagai pelumas karena berbagai kekurangannya tadi. Jadi gunakan aja oli yang mungkin oli bekas mungkin lebih baik ya daripada kalian menggunakan minyak goreng ya. Oli bekas yang disaring mungkin ya kawan, mungkin lebih baik. Tapi ya sekali lagi tentu yang oli yang baru, yang benar-benar baru ya, bukan yang seolah-olah baru, karena saya dengar banyak juga orang yang memalsukan ya kawan, habis oli bekas disaring kemudian di packaging seperti baru lagi ya. Mudah-mudahan kalian terhindar dari barang-barang penipuan seperti itu. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat ya kawan-kawan, terutama bagi yang bertanya tadi. Ya sekian dulu, terima kasih sudah menyaksikan.